Halo, selamat pagi Masker Blura semuanya. Jumpa lagi dengan YouTube channel Blura Update. Nah, kali ini saya di podcast perdana ini saya ingin membahas sesuatu tentang Blura yang pastinya luar biasa banget. Dan banyak mungkin dari beberapa netizen di rumah itu pengen mengetahui sebenarnya apa sih yang cocok untuk diprioritaskan dalam upaya membangun Blora. Nah, kali ini saya tidak sendiri, bersama salah satu calon bupati di Pilkada tahun ini 2020 bersama Pak Arif Rohman MSI ya Pak ya. Selamat pagi Pak. Pagi Mas. Pripun kabarnya Pak? Sehat, seger kewarasan. Oke, cukup sibuk ya Pak ya? Ya, ini detik-detik terakhir kampanye. Hari ini terakhir kampanye, besok sudah hari tenang. Tapi untuk pertamanya saya ucapkan terima kasih sudah mampir ke tempat kami ya. Ya, keren, tempatnya keren. Ini inspiratif luar biasa. Ini dadakan semua Pak. Ya, apresiasi untuk Blora Update. Oke. Pak, selama kurang lebih berapa ya? Kemarin sekitar 2 bulan 3 bulan ya masa kampanye. Nah, masa kampanye sudah keliling kemana aja Pak? Oh, udah menjelajah seluruh pelosok Kabupaten Blora. 16 kecamatan. Ya, 16 kecamatan, 300 desa kelurahan, hampir 300 ya. Jadi sudah tahu bahwasanya Blora ini potensinya luar biasa. Terus selama berkeliling di Blora Kota dan pelosoknya itu bagaimana antusias masyarakat terkait pencalonan jenengan saat ini? Ya, alhamdulillah responnya luar biasa. Masyarakat Blora rindu perubahan. Masyarakat Blora rindu akan jalan yang halus, mencari air bersih mudah, pupuk gampang, mencari lapangan pekerjaan mudah. Anak-anak mudanya juga pengen punya stadion, pengen olahraganya dikembangkan, hobinya dikembangkan, pengen juga pariwisatanya dikembangkan. Ini saya kira ke depan Blora ini menjadi sebuah kabupaten yang sangat maju. Jadi melihat potensi yang ada, saya yakin kita akan bisa ke depan maju. Untuk masa periode ke depan itu kurang lebih berapa tahun Pak? Kalau undang-undang sekarang 3,5. Tapi kita belum tahu. Ada infonya akan ada revisi undang-undang untuk menjadi kembali 5 tahun. Tapi kita serahkan ke pemerintah pusat lah. Kita mengikuti regulasi. Nah, kemarin itu saya sempat baca ya melalui online gitu. Visi misinya itu lumayan panjang Pak untuk di tim jenengan, di pasangan jenengan. Nah, itu dalam ranah 3,5 tahun. Berapa yakin itu bisa terlaksana semua visi misi? Ya, kita sudah mengukur bahwasanya apa yang kita akan lakukan ini kami optimis bisa kita laksanakan. Jadi PR-PR yang dihadapi oleh Blora ini yang menjadi kita membuat program ini berdasarkan maunya rakyat dari bawah. Ini loh problem yang Blora hadapi. Nah, tentunya kita hadir dalam rangka untuk memberikan gambaran, memberikan harapan baru tentang Blora ke depan. Oleh karena itu kita tagline-nya adalah sesarengan bangun Blora. Dalam arti untuk menyelesaikan PR yang ada ini kita tidak bisa sendiri. Harus kerjasama seluruh stakeholder, baik itu pemerintah, masyarakat, LSM, media, terus kemudian teman-teman saudara kita yang sukses di luar daerah, pemerintah pusat, provinsi. Ini harus dikolaborasi menjadi sebuah kekuatan yang menapak masa depan baru Blora untuk menuju yang lebih baik. Nah, ngomong-ngomong nih Pak ya, mengenai sudah keliling. Terus jenengan sebetulnya bagaimanapun adalah salah satu pejabat daerah ya yang sudah menjalankan pemerintah dan amanat rakyat selama kurang lebih 5 tahun. Nah, itu dalam keliling itu sebetulnya apa yang bisa jenengan sampaikan ke masyarakat? Jadi kebetulan kemarin kalau tupoksi saya itu oleh Pak Bupati, kami disuruh ngurusi bagian kesra. Bahasanya Pak Bupati, urusan dunia saya biar urusan akhirat ini Pak Wakil. Gitu. Gitu pembagiannya. Ya, pembagiannya gitu. Jadi saya rata-rata berkeliling kemarin ya pengajian, sholawatan. Nah, tapi dari situ saya bisa menangkap apa yang dimau oleh rakyat. Yang tadi saya rangkum tadi bahwasanya persoalan pokok Blora ini seperti ini, dan mereka itu rindu ketika nanti punya pemimpin baru. Sudahlah Pak, nggak usah muluk-muluk. Kalau mau jadi bupati ke depan,
itu prioritas yang kita inginkan itu tadi, ada jalan, air bersih, pupuk, lapangan pekerjaan, dan beberapa hal yang lain di sektor pendidikan maupun kesehatan. Itu makanya menjadi tekad saya ketika hasil 4,5 tahun ke bawah ini, itulah yang rakyat mau. Makanya kita harus menyusun program sesuai yang dimau rakyat. Nah, selama keliling ini ya Pak ya, keliling kan apa ibaratnya pasti sebagai saya ibaratnya sering kan melihat analisa secara online gitu ya. Itu memang permasalahan paling utama di Blora yang sering dikeluhkan kan adalah masalah jalan. Yeah. Nah, masalah jalan ini saya juga terakhir baca itu ada dari salah satu dinas itu menyampaikan bahwa rusaknya itu kan sekitar 350 km. Yeah. Terus biayanya itu per kilometernya katanya 1 miliar, ya kan, sekitaran dari portal online tersebut. Nah, 350 km, terus dengan anggaran yang pastinya cukup besar, 350 miliar itu. Nah, itu kira-kira bagaimana mengatasi dengan jangka 3,5 tahun aspirasi rakyat dalam hal perbaikan jalan? Jadi memang kerusakan jalan tadi seperti yang disampaikan itu sekitar 300 sampai 350 km. Ini beban ini kalau hanya ditanggung oleh APBD kabupaten rasanya tidak mampu. Oleh karena itu kita harus berkolaborasi, berkoordinasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Bahwasanya Blora ini adalah penghasil sumber daya alam. Kita punya migas, kita punya kayu jati, tapi kok kondisi kita kok kemiskinannya masih zona merah, infrastrukturnya masih banyak jalan yang rusak. Oleh karena itu untuk mengangkat perekonomian, mengurangi kemiskinan yang ada di Blora, kuncinya utama adalah pertama pembangunan infrastruktur jalan. Nanti kemampuan APBD kabupaten kira-kira berapa? Nanti kita lobby ke Pak Gubernur, kemampuan provinsi kira-kira berapa? Terus kemudian ke pemerintah pusat kita juga akan sampaikan, ini loh kondisi Blora seperti ini. Kami yakin dengan pola koordinasi yang kita bangun ke depan, dengan sesarengan ini, dengan konsep kebersamaan, beban yang kita hadapi ini akan bisa kita selesaikan dalam 3 tahun. Tahulah sekarang ini undang-undangnya 3,5 tahun, jadi 3 tahun anggaran lah. Ini insya Allah kami optimis bisa untuk kita bangun. Bahkan ada pola bahwasanya di pemerintah pusat itu, Kementerian Keuangan itu menyiapkan pola skema pinjaman untuk pemerintah daerah yang memang membutuhkan untuk pembangunan infrastruktur. Ada SMI itu sarana multi infrastruktur, akan coba kita jajaki juga, termasuk dari perbankan. Bank Jateng ini juga menawarkan bagaimana konsep pembangunan ini, infrastruktur ini harus dikeroyok bareng-bareng. Nah, ini akan kita coba nanti ramu dengan DPRD, dengan teman-teman untuk bagaimana sih PR harapan rakyat ini soal jalan ini. Soalnya kalau infrastruktur jalannya baik, ekonominya itu akan naik juga. Seperti saudara-saudara kita yang di daerah pedalaman, daerah hutan, dalam hutan, itu kan potensinya luar biasa. Ada jagung, macam-macam. Tapi kalau jalannya rusak, aksesnya rusak, ketika panen, kadang itu mereka harga jualnya turun dengan alasan, wah jalannya jelek. Kami yakin ke depan wilayah selatan penghasil jagung dan sebagainya, kalau infrastrukturnya bagus, akan ada investor yang masuk. Ini berkait dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Nah, kita pengen gandeng investor untuk nanti pabrik pakan atau apa yang potensi ada. Termasuk kita ini penghasil ternak terbesar di Jawa Tengah. Nah, kita kok belum punya rumah potong hewan. Mestinya kita ke depan harus ada rumah potong hewan yang mana nanti mungkin produk turunannya ada nugget, sosis dan sebagainya. Kita akan tawarkan ke investor. Ini loh potensi Blora yang bisa kita kembangkan ke depan. Kalau jalan ya Pak ya, ada jalanan dari seluas itu sebetulnya apa informasinya ya ini untuk masyarakat itu sebetulnya yang paling banyak dominasinya adalah jalan rusak statusnya kabupaten, provinsi kah ataukah yang nasional? Kalau nasional kita alhamdulillah udah mulus ya. Jalan nasional kita dari Rembang, Blora sampai Cepu. Kemudian yang provinsi ya masih sebagian ada yang rusak. Nanti kita akan lobby beberapa ruas yang masih rusak jalan provinsi, seperti jalur dari Randu Blatung arah Cepu itu sebagian masih ada yang belum bagus. Terus kemudian dari Ngawen arah Japah arah Todanan itu sebagian juga perlu diperbaiki. Kita juga ingin ada peningkatan status jalan nanti. Ini kayak Jepon, Bogorjo itu kan perbatasan provinsi. Itu statusnya apa Pak? Sekarang kabupaten. Masih kabupaten. Nanti coba
kita usulkan agar menjadi jalan provinsi karena ini menghubungkan antar provinsi. Ya, dan beberapa ruas yang lain. Jadi memang mayoritas ya jalan yang statusnya kabupaten. Kalau yang ini Pak dari Kuduran ke mana? Jati ya. Itu statusnya jalan kabupaten. Kabupaten ya. Itu secara bertahap sudah dibangun, ke depan ya itu menjadi prioritas karena menghubungkan antara dua kecamatan Jati dengan Kuduran. Saya kira kalau itu dibangun nanti ekonomi wilayah sana akan bisa meningkat. Terus misalkan kan di ini ya Pak ya, di Blora kan memang kita tahu daerahnya terpencil-pencil, terpisah-pisah gitu ya. Kadang-kadang mau memperbaiki jalan terkendala kabarnya sih akses. Ini wilayah hutan nggak bisa dibangun. Nah itu solusinya bagaimana? Kita sudah berkoordinasi dengan Perhutani. Sekarang Perhutani lebih terbuka. MOU nanti pemerintah kabupaten dengan Dirut Perhutani dengan Kementerian LHK. Kita ingin ada bagaimana itu karena masuk bagian wilayah Kabupaten Blora. Iya. Jalan hutan ya. Jadi kalau memang wilayah hutan di Blora itu hampir 46%, 47% itu wilayah kita itu masuk hutan. Tapi itu kan merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Blora dan itu merupakan rakyat kami. Ya, rakyat kami apa istilahnya punya hak juga untuk mendapatkan akses jalan yang baik. Oleh karena itu nanti kita akan terus koordinasikan. Kira-kira ruas yang memang masuk area perhutani itu MOU dengan Pemkab dengan Perhutani untuk agar itu bisa dibangun akses jalannya. Karena kasihan sudah zaman merdeka seperti ini saya keliling ke desa-desa yang wilayah hutan itu kondisinya masih sangat mengenaskan. Kasihan. Jadi kita pemerintah harus hadir dalam rangka untuk bagaimana rakyat mendapatkan hak untuk mendapatkan sarana infrastruktur yang baik. Kalau salah satu apa ya jalan hutan ya misalkan seperti ini dari Kuduran ke Jati, saya beberapa kali lewat situ, itu jalan paling panjang itu kan punya hutan ya, area hutan. Nah itu nanti skema misalkan pembiayaannya Pak, itu kira-kira bagaimana koordinasinya dengan Perhutani? Jadi sifatnya Perhutani ini hanya memberikan istilahnya izin untuk itu bisa dibangun. Kalau pembiayaan ya nanti dari kita. Skemanya dari bantuan provinsi maupun dari anggaran kabupaten. Jadi kaitannya dengan ruas jalan yang Perhutani punya itu kita hanya sifatnya PKS, perjanjian kerjasama antara Perhutani dengan Pemkab bahwa itu ruasnya akan kita bangun. Itu aja sifatnya. Tapi terkait pembiayaan kita ya tetap yang nyarikan dari Pemda nanti. Sebetulnya ya Pak ya, ini untuk Blora, jadi kota yang kalau di luar dijual, Blora kota Jati, Blora kota minyak. Nah sebetulnya tetapi memang saya ketahui bahwa minyak sama Jati ada pengelolaan pusat ya. Itu sebetulnya yang benefit diberikan untuk daerah itu berapa sih Pak sebetulnya Pak? Jadi kalau nilainya itu kan memang sesuai dengan gitu ya? Regulasi undang-undang. Jadi nggak banyak sih, nggak ada 10 miliar, nggak ada. 10 miliar ini dari satu sumber aja. Yang dari hutan. Dari hutan aja nggak nyampe 10 miliar. Dari sekitar 25-an lah palingnya. Tapi ke depan kita akan kerjasama dengan Perhutani, mengembangkan pariwisata. Sebenarnya potensi wisata Blora, wisata alamnya ini luar biasa. Konsep kita ke depan bahwa membangun Blora salah satunya ini adalah dengan adanya nanti Bandara Ngloram. Kita dengan adanya Bandara Ngloram, kami yakin nanti akan banyak orang datang ke Blora. Salah satunya kita harus menyiapkan sektor pariwisata. Kita ada wisata minyak di dalam hutan, wisata alam di dalam hutan. Ini ada Gua Terawang dan lain-lain. Ini merupakan sebuah potensi yang saya kira ini kalau dikembangkan, diolah bersama-sama ini akan menarik. Karena yang punya hutan seluas Blora itu nggak ada di Jawa Tengah ini. Dodo mentoknya hutan Jati adanya di Blora ini. Nanti kalau jalannya bagus, kita undang yang hobi sepeda untuk trekking, untuk menjelajah dalam hutan yang downhill, terus yang jalan halus ya dari Blora, Cepu, nanti Randu dan sebagainya. Ini menurut teman-teman yang hobi sepeda ini menarik sebenarnya. Tinggal kita mengemas ini seperti apa. Jadi kita yakin nanti kolaborasi dengan Perhutani bahwasanya termasuk potensi yang ada di Perhutani kerjasama mungkin nanam buah-buahan di area-area Perhutani yang bisa dikerjasamakan nanti dengan pihak masyarakat, dengan Pemda seperti nanti di daerah Tunjungan, daerah Todanan, Japat dan sebagainya itu kan potensi untuk ditanami buah. Nah ini coba akan kita kaji bahwa kita pengen juga punya brand Blora ini
penghasil buah-buahan. Orang taunya Blora ini tandus, padahal di dalamnya itu punya potensi yang luar biasa. Buahnya Blora itu manis, luar biasa. Kalau menurut jenengan pariwisata Blora saat ini tuh udah maksimal untuk apa pendapatannya atau belum? Belum, ya? sangat jauh, masih sangat jauh. Itu harus perlu ekstra, dalam arti harus punya langkah-langkah yang memang kita gandeng konsultan pariwisata, kita gandeng Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata Provinsi, dan juga pihak-pihak swasta untuk ayo kita bersama-sama menggarap potensi wisata yang ada di Blora. Nah kan saat ini belum maksimal ya. Terus misalkan nanti jangan jadi gitu. Kira-kira titik atau wisata apa yang mau di-push supaya bisa memberikan pendapatan yang bagus? Jadi kita nanti fokusnya mulai dari ujung timur ya, Cepu ya. Cepu ada wisata Edu Migas. Ya. Nah, nanti ada Kampung Samin di Sambung itu menyatu, wisata budaya itu. Terus kemudian di mana Ledok itu ada wisata Sumur Tua. Itu satu-satunya di Blora loh. Yang satu kawasan ya, satu kawasan. Terus kemudian nanti Lokotor itu kita gandengkan. Jadi menjelajah hutan dengan kereta. Ini kan sebenarnya di Blora. Terus ada Gobo Payung. Gobo Payung ini kan di dalamnya ada ribuan pohon yang usianya ini kan ratusan tahun kan. Dan diameternya besar-besar. Itu kalau dibikin untuk sarana wisata alam menarik juga. Termasuk Ngelobo, termasuk nanti Tempuran, Gereneng, ini kan ada waduknya, nanti wisata buah-buahan. Terus kemudian ada sayuran, nanti kita kerjasamakan dengan swasta itu. Itulah hanya puluhan hektar. Itu kalau ditanami buah saya kira menarik itu. Terus kemudian nanti ada Gua Terawang, ada Kelor dan sebagainya. Banyak itu. Nanti akan kita atur. Kalau paket sehari itu ke sini, paket 2 hari kira-kira ke sini. Makanya itu harus melibatkan seluruh stakeholder pelaku wisata. Ada asosiasi nanti travelnya, ada asosiasi asitanya, mungkin asosiasi yang menangani yang guide itu hotel, restoran. Ini harus kita ajak duduk bareng. Ini mau konsep seperti apa pariwisata yang akan kita kembangkan. Ada beberapa sampel ketika saya ngundang teman-teman saya ke Blora rapat di Cepu, terus kemudian termasuk wisata kulinernya. Ini menarik. Jadi mereka bilang kekayaan Blora ini sebenarnya luar biasa. Tinggal mengemasnya, menawarkan nanti. Semoga COVID segera usai. Pasca COVID kita recovery. Salah satunya dari sektor pariwisata ini. Karena kalau wisata ini kan kebutuhan ya. Jadi kalau orang istilahnya butuh refreshing itu ya yang dituju wisata. Nah, ini harus kita siapkan biar orang nggak usah jauh-jauh, biar berwisata di Blora dulu. Nah, kalau anak muda Pak, zaman sekarang biasanya kan wisata ya, wisata banyak ragamnya. Tetapi kadang-kadang anak muda pengen nyari yang Instagramable bahasanya seperti itu, bagus buat foto-foto. Nah itu di Blora udah ada atau jangan juga mempunyai konsep terkait? Ya ada beberapa seperti di gunung mana? Yang Mundri. Ya Mundri, terus kemudian nanti tadi di wilayah hutan-hutan yang alami itu kan sebenarnya bisa untuk foto swafoto. Terus kemudian di Sumur Anggo nanti foto bareng itu kan adanya ya di Blora. Nah, ini saya kira harus disiapkan, harus kita gandeng milenial muda ini untuk menjadi relawan pariwisata. Ini sangat menarik kalau banyak. Saya itu pengen Pak wisata Blora berkembang. Ya udah, kamu jangan hanya ini, harus kita bikin relawan yang peduli wisata. Kamu punya usaha apa? Punya saran apa? Nanti kita libatkan lah dalam rangka untuk menyusun konsep pariwisata yang terpadu yang kira-kira menarik dan membuat orang akan datang ke Blora. Jadi kulinernya enak, wisatanya bagus. Ini menjadi mimpi kita ke depan. Mimpi anak muda, ya, mimpi anak muda ya. Karena dari YouTuber, dari Instagramer itu kan pengen, nah ini kalau kayak Gua Cerawang itu ketika saya undang fotografer dari luar kota itu menarik sebenarnya. Kalau dikembangkan ini view-nya sangat bagus, tapi belum tertata. Jadi inilah potensi-potensi yang terpendam di Blora yang nantinya harus kita kembangkan secara bersama-sama. Nah kalau ngomong-ngomong mengenai wisata nih Pak ya, wisata itu kan rata-rata memang dibutuhkan di saat hari libur dan lain-lain. Nah tetapi kembali juga orang butuh wisata itu pasti karena kadang-kadang lelah sama aktivitas atau bekerja.
Nah ngomong-ngomong sekarang nih kalau di Blora sendiri, ini kan apa ya bahasanya, dia akan wisata kalau dia punya sumber. Nah kebanyakan anak Blora kan suka ngopi ya, nongkrong. Terus kadang-kadang, mohon maaf nih, kadang-kadang yang saya tahu cari kerjaan katanya susah. Nah itu solusi yang jangan tawarkan apa? Jadi problem kita juga itu terkait dengan lapangan pekerjaan. Kita akan mengajak milenial kita itu bagaimana harus mampu menciptakan entrepreneur baru. Tidak hanya sekedar mencari kerjaan, tapi menciptakan sesuatu yang seperti pertanian ini kan salah satu sektor yang sebenarnya menarik. Bagaimana anak-anak muda kita itu harus ada petani muda, petani milenial yang dia punya konsep soal pertanian seperti apa. Kita ajak bertani juga, biar menciptakan lapangan pekerjaan baru, karena kebutuhan akan pakan ini kan akan terus dibutuhkan. Terus kemudian dari sektor UMKM, bagaimana kita mengembangkan UMKM kita agar di era yang COVID seperti ini yang bisa eksis di UMKM. Indonesia ini kekuatannya salah satunya adalah UMKM dan koperasi. Ini harus kita dorong agar mereka mampu berkreasi. Sudah punya produk olahan, tapi kan harus didampingi selain pelatihannya, bagaimana mengemas yang bagus, kemudian pemasarannya, termasuk permodalannya. Ini harus UMKM kita ini harus kita dampingi agar menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kalau taruhlah industri rumah tangga satu aja itu bisa mempekerjakan sekelilingnya 4-5 orang, kan itu sudah menyerap pekerjaan. Itu pemerintah akan memberikan pelatihannya? Pelatihan itu ada di program kita untuk fasilitasi untuk terutama anak-anak lulusan. Iya, SMK kita dorong biar mereka itu, ya selain itu ya kita undang investor untuk ke Blora, kita permudah perizinannya. Kok investasi hanya berhenti di Gerobokan sih, ada pabrik macam-macam kok nggak sampai sini. Contohnya seperti di Sampurna itu bisa mempekerjakan sekitar hampir 1.000, itu bisa menghidupi pasar di Jepang itu kalau kawan tahu itu. Jadi sangat luar biasa. Kita Pemda harus menyiapkan regulasi yang mempermudah untuk orang berusaha di sini. Mereka sebagai tamu istimewa yang harus kita siapkan karpet merah. Silakan berinvestasi Blora. Ini kita berikan kemudahan, izin tidak kita persulit. Nah, makanya nanti ada program kita, salah satunya adalah mall pelayanan publik. Bagaimana seluruh perizinan mulai dari urusan orang lahir sampai orang meninggal itu diurusi satu tempat, termasuk sekarang ini kan mungkin keluarnya mau bikin usaha aja sulit padahal saya punya uang. Nah ini harus yang ke depan harus tidak boleh ada seperti itu lagi. Kita akan hire anak-anak muda kita untuk bagaimana melayani, memberikan pelayanan terdepan terkait dengan perizinan. Tapi kalau menurut jenengan saat ini apakah apakah benar kadang-kadang apa dikatakan masyarakat di Blora itu mengurus izin susah? Ya keluarnya seperti itu, makanya kita harus mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Misalkan ke depan ada solusi kira-kira untuk memotong jalur supaya lebih. Iya, makanya tadi saya rencana nanti kalau jadi ingin menjadikan bekas pasar Blora itu menjadi pusat pelayanan publik untuk masyarakat. Termasuk di dalamnya ya kita siapkan ruang untuk UMKM mereka supaya hasilnya bisa dipasarkan di situ. Orang sambil ngurus izin, ngurus sesuatu bisa juga untuk menikmati produk-produk UMKM Blora. Nah, ini yang kita mimpikan nanti. Jadi rakyat itu sebenarnya pengennya dilayani, pengennya dipermudah kalau ada urusan. Jadi pemerintah harus hadir memberikan itu, jangan justru dipersulit gitu. Nah makanya harus nanti dibikin semacam pusat pelayanan publik atau semacam mall pelayanan publik yang mana itu nanti seluruh perizinan, seluruh hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat harus kita siapkan di situ. Kalau sampai saat ini ya Pak, sampai saat ini terutama untuk beberapa bulan ini ataupun harapan ke depan ya terkait lapangan pekerjaan, Anda Pak Arief punya target selama 3,5 tahun kira-kira mau cari berapa investasi atau mau nambah berapa industri di Kabupaten Blora? Itu harus diwujudkan. Ukurannya memang kuantitatif sama kualitatif. Iya. Nanti ada beberapa langkah. Kita akan orang-orang Blora yang sukses di Jakarta itu banyak sebenarnya. Mereka perlu dijawil, harus diuongno, kita ajak rembukan bareng. Ada yang jenderal bintang 3, ada yang pengusaha terkenal, tapi selama ini kan potensinya nggak pernah dilibatkan. Nah, mereka ini kan punya jaringan untuk membawa investasi ke sini. Kita tidak mau ngomong kuantitatif, taruhlah ada
50 sampai 100 orang sukses di luar sana yang dari Blora, mereka bawa 1-2 miliar untuk ditaruh di sini aja udah berapa ratus miliar kan yang bisa kita taruh di sini. Nah, itu logika sederhananya seperti itu. Jadi kita awali dulu membangun Blora ini melibatkan tokoh-tokoh orang Blora yang sukses di sana untuk ayo peduli terhadap kamu halaman. Kamu mau investasi apa? Kamu punya kenalan di mana? Kita bikin ngopi bareng dengan mereka, bupati, wakil bupati dengan nanti DPRD ngundang mereka untuk ayo kita gimana sih mau dibawa kemana Blora. Setiap saya kesempatan kunjungan ke suatu daerah Surabaya, entah itu Jakarta, Semarang, pasti saya cari orang Blora yang di sana itu sukses. Saya minta inspirasinya. Ada yang di Lampung, orang Blora itu punya peternakan yang jumlahnya ribuan. Ini kok bisa sukses seperti ini, seperti apa? Ada yang di Jogja jadi dekan Fakultas Peternakan dan sebagainya. Ini harus kita data. Ini yang istilahnya dalam waktu dekat yang bisa kita lakukan roadshow untuk memetakan investasi yang nggak mulu-mulu lah. Kalau mereka berinvestasi 1-2 miliar, kita udah bisa narik investasi berapa kan gitu. Itu langkah sederhana yang akan kita lakukan sambil nanti dikembangkan ke depan, termasuk saya sudah lobby beberapa pabrik pakan karena kita potensi bahan baku jagungnya ada, tinggal Pemda nyiapin lahan biar kasih kemudahan. Saya kira ini juga menarik. Termasuk pendataan anak-anak muda kita yang pengen dilatih untuk entrepreneur, pengusaha muda. Ini kan harus didorong, teman-teman harus ikut mendorong kira-kira potensinya apa. Yang hobi ini, hobi apa, bengkel, ini ayo. Termasuk potensi desa wisata. Kita lihat anak muda kita yang jadi kades ketika dia kreatif mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru ketika itu ada desa wisata dan yang lain. Nah, kalau di Blora ya Pak, penggambaran tentang apa pekerjaan seperti tadi memang diarahkan untuk menjadi entrepreneur ya, UKM ataupun bahasanya diupayakan untuk mencari investor ya, investasi supaya yang pengen kerja di industri ataupun karyawan bisa gitu. Nah, tetapi ngomong-ngomong untuk kebutuhan anak muda ya misalkan ini kan tidak hanya sebatas sebatas pekerjaan, tetapi juga yang usia remaja terus mungkin yang berkeluarga pun sama. Kadang-kadang di Blora ini kemarin sempat banyak yang mengatakan kecewa wadah kita untuk anak muda bahasanya dihapus. Salah satunya bahasanya memang yang jadi trending itu sampai sekarang ngobrol di masyarakat adalah ketersediaan stadion yang kita tidak punya. Nah itu menurut jenengan bagaimana? Jadi benar sekali, saya sebagai anak muda merasa bahwa memang anak-anak ini harus punya bapak yang mampu untuk mewadahi, mampu untuk ngayomi anak-anak muda ini. Karena anak muda ini kan punya potensi, punya hobi, bakat olahraga, atlet-atlet Blora yang terpendam ini sebenarnya luar biasa. Saya beberapa waktu lalu sudah berkoordinasi dengan Kementerian Olahraga, Kemenpora, bagaimana soal stadion, soal pusat pelatihan nanti, termasuk kita dulu di Cepu pernah punya namanya Migas ya, yang sangat terkenal ya, mencetak atlet-atlet yang handal. Nah ini kan fasilitasnya masih ada di sana. Ini kalau nanti bisa kita ajak kerjasama, ayo meningkatkan prestasi olahraga. Kita punya atlet internasional bulu tangkis, angkat besi, dayung dan sebagainya harus kita petakan. Termasuk kaitan stadion, kita punya atlet-atlet muda yang jadi timnas dan sebagainya. Ini kan menandakan bahwa potensi olahraga di Blora luar biasa. Kita punya pembalap, anak-anak yang sekarang pada trek-trekan di Pasar Pon itu nanti kita siapin tempat untuk mereka biar menyalurkan hobinya, tapi yang aman. Nah, mungkin bekas lapangan golf itu nanti kita bikin trek untuk mereka ajang menyalurkan hobi, termasuk komunitas-komunitas motor itu pengen diwadahi, mungkin tempat ngumpulnya di mana. Nah ini kan mereka butuh untuk menunjukkan jati dirinya. Nah ini yang harus kita fasilitasi. Pemerintah harus hadir untuk melibatkan mereka, termasuk stadion yang ada mungkin revitalisasi nanti. Sementara yang kaitannya anggaran yang kita mampu mungkin Jepon itu sebenarnya ada stadion itu nanti akan kita kelola Pemda dulu sambil ke depan merencanakan bikin stadion atau gor. Tapi ini kan butuh anggaran, kita harus realistis karena kebutuhan anggarannya kira-kira berapa nanti kita selesaikan. Tapi yang pasti soal stadion ini menjadi kebutuhan pokok. Saya kemarin udah tinjau di Jepon itu sebenarnya bagus, tinggal nanti nambah tempat parkirnya, penataan tribunnya dan sebagainya. Nah, nanti kita coba tata. Yang paling realistis ini nanti kita pindahin ke Jepon dulu. Di sana nanti kita tata, tinggal nanti
pengelolaan seperti apa, biar tersalurkan lah soal jadi teman-teman Persikaba sama Minista ini sudah pada nggak stadion ya Gerah ya. gerah. Tapi Kalau boleh tahu nih Pak, sebetulnya latar belakang Krido Sono ya, itu ibaratnya dibongkar sebelum menyediakan apa penggantinya itu kenapa sih sebetulnya? Memang mau dibawa ke arah kemana? tanyanya ke Pak Bupati. Pak Bupati. Seperti Sasana Bakti dirobohkan konsepnya seperti apa kita juga belum tahu gitu. Padahal kan sebenarnya masih bisa untuk dimanfaatkan untuk ruang pertemuan gitu kan. Ini memang, tapi kita wadahilah ke depan nanti. Saya concern lah untuk mengembangkan olahraga ini. Salah satu untuk nanti memperkenalkan Blora ya potensi olahraganya kita itu sebenarnya luar biasa. Termasuk pusat pelatihan nanti untuk olahraga apa yang kira-kira menjadi andalan kita kerjasama dengan kementerian untuk membuka pusat pelatihan olahraga terpusat di Blora ini. Entah itu mungkin yang kita punya prestasi kan di angkat besi, di lempar lompet apa panjat dinding. Itu dan coba kita akan kaji kira-kira pusat pelatihan yang cocok untuk di Blora ini kira-kira seperti apa. Kalau misalkan jenengan dikasih kesempatan ya sama Tuhan misalkan untuk memimpin Blora kira-kira 3,5 tahun terkait stadion bisa menyediakan atau enggak? Enggak, tadi kita harus realistis. Sebenarnya yang di depan mata ini adalah stadion di Jepon itu. Ke stadion Jepon ya, Ini yang kita tinggal nambah dikit. ya, itu kan tinggal nambah dikit. Daripada kita mimpi nanti menjanjikan sesuatu yang terlalu berat, APBD-nya juga belum ya, kan kita juga Jadi pengen jalan halus juga. Yang penting kan nanti teman-teman pelaku sepak bola kita ajak. Yang penting stadionnya ada lah. Ada. Jadi Saminista nanti Persikaba dan lain-lain kita ajak ngomong. Kalau nanti PSSI kita ajak ngomong. Kalau seumpamanya stadion di sini ini yang kurang apa? Ini kan paling nambah-nambah nggak banyak. Kalau kita sudah punya, tinggal memperbaiki gimana, memfasilitasi gimana. Yang penting nanti kita sering ada event kejuaraan-kejuaraan itu seperti apa. Saya kira alternatif tercepat dan terdekat ini ada di Jepon itu. Nah untuk ini Pak selanjutnya yang beberapa teman nitip ke saya permasalahan pupuk di Blora. Faktornya apa sih Pak? Jadi kita memang harus yang namanya koordinasi dengan pemerintah pusat, dengan provinsi, dengan agen pengecer perusahaan pupuk tentang kebutuhan pupuk yang ada di Blora itu sebenarnya berapa sih. Nah, kita nanti mengusulkan agar kartu tani dipending dulu karena yang menjadi keluhan masyarakat ini kan karena nggak bisa ambil kita akan kembali ke RDKK sesuai dengan pendataan yang ada. Nah ini kan kita harus matangkan, Bupati dengan DPRD ke depan harus sinergi ke pemerintah pusat, ke Pak Menteri Pertanian, ke Pak Dirjen untuk ngomong ini loh Blora. Dan kita juga harus koordinasi juga dengan perhutani karena memang banyak yang nggak masuk RDKK seperti di area hutan ini kan butuh pupuk juga. Mereka harus kita fasilitasi juga. Ini solusinya seperti apa? Karena dia petani kita juga, tapi dia tidak punya lahan, dia berada di kawasan hutan. Petani bawang itu kan harus kita siapkan juga pupuknya, akses pupuknya seperti apa. Jangan sampai dia punya hak yang sama tapi selama ini tidak terfasilitasi. Nah, ini fungsi koordinasi ini saya kira penting. Komunikasi ini sangat penting. Termasuk nanti dengan aparat TNI Polri kita libatkan untuk bikin satgas pupuk. Mereka kita suruh ngawasi distribusi pupuk ini sudah tepat sasaran belum. Nah ini saya kira juga harus melibatkan stakeholder yang lain, media, LSM ya kita ajak ayo. Memang kalau kendala kita ini pupuk, ayo bareng-bareng bagaimana pupuk ini mudah didapatkan di Blora ini. Termasuk mungkin kalau diperbolehkan secara regulasi Pemda mengasih subsidi agar ini terdistribusi ya nanti kita polanya kita atur. Yang penting pupuk tersedia ini seperti apa gitu. Jadi pemerintah harus hadir karena pupuk ini adalah kebutuhan petani. Kami berkomitmen, saya berkomitmen bahwa soal pupuk ini prioritas karena mayoritas masyarakat Blora ini adalah petani. Petani harus dilindungi tentunya dengan ketersediaan pupuk tersebut. Selain pupuk, kita juga ngomong infrastruktur pertanian. Bagaimana jalan usaha tani kita bangun, termasuk penyediaan air. Kita coba bagaimana kalau musim kering di Blora ini kan sulitan air bersih ini menjadi kebutuhan kita, termasuk kebutuhan untuk mandi, kebutuhan untuk peternakan, kebutuhan untuk pertanian. Kita coba gali potensi sumber-sumber yang ada, termasuk waduk, bendungan dan sebagainya. Nanti kita usulkan agar tandon-tandon air ketika musim
penghujan ini nanti bisa ditampung sehingga ketika musim kemarau ini kebutuhan air ini bisa tercukupi. Nah, ini. Jadi saya kira kalau di Blora, rakyat Blora jalannya bisa kita bagusin, persoalan air bisa kita selesaikan, tadi ada pupuk, lapangan pekerjaan, ini masyarakat wis ayem. Istilahnya wis lah ora usah mulu-mulu angger persoalan iku wis pemerintah bisa menyelesaikan, ini rakyat saya kira akan bisa menikmati. Dalam arti mereka akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik seperti itu. Kalau ini Pak, ide kreatif atau apa yang misalnya gagasan sebenarnya paling utama ngatasi ini ya, kelangkaan air misalkan di Blora pas musim kemarau yang panjang, itu di Blora kita tahu kan daerahnya kering ya Pak ya. Itu apakah memang ada sebuah temuan atau apa terkait apa sumber air gitu? Enggak, ini ada upaya instan, ada upaya jangka panjang. Oke, boleh dijelaskan. Ya, kalau upaya instan ini kan sebenarnya kebutuhan air bersih ketika kemarau ini kan terukur. Ya. Kita ada 300 desa. Saya kemarin sudah diskusi dengan teman-teman PDAM. Kira-kira ini kalau masing-masing kecamatan kita kasih nanti tangki air, taruhlah 1 atau 2, yang itu standby terus 24 jam. Ini kan terukur kebutuhannya. Kira-kira ada sekian desa, kalau musim kering itu berapa bulan, butuh berapa ribu tangki untuk di drop. Nah, di desa itu harus disiapin tandon. Nah, makanya selama ini kan mungkin di desa itu kan nggak ada tandonnya, sehingga kalau ada tandonnya nanti masyarakat kita jok, tinggal ambil sesuai dengan kebutuhan. Ini upaya instannya sangat realistis. Jadi pokoknya 16 kecamatan, masing-masing kecamatan kita kasih 2 tangki air yang nanti terus mobile. Sesuai dengan kebutuhan dari desa, tinggal nanti ada satgas yang ngurusi soal air bersih ini, termasuk pelibatan saudara-saudara kita yang di luar itu kalau udah tahu kalau Blora ini musim kemarau pasti butuh air, relawan. Blora Adib nanti bisa gerakin relawan untuk dia berpartisipasi. Nah, ini saya kira sangat bisa kita atasi. Sambil kita coba lihat, mungkin desa itu punya potensi sumber air, tapi belum digali. Ya kita gali, nanti kita dengan Kementerian SDM, dengan Dinas SDM Provinsi untuk membuat sumur-sumur baru yang kira-kira potensi menghasilkan air ini seperti apa. Nah, kalau berkembang di masyarakat ya Pak saat ini, di Blora kalau kemarau kan airnya susah. Ya walaupun memang banyak kadang-kadang bantuan dari sana sini, tetapi pertanyaannya kadang-kadang di saat kondisi terjepit kebakaran itu yang sering jadi masalah di Kabupaten Blora. Termasuk solusinya bagaimana? Soalnya keseringan itu katanya pemadam kebakaran hanya di 1 titik. Ya, damkar nanti kita akan buat di 5 titik rencana. Kita kan ada 5 bekas dulu keodanan ya. Nanti mungkin di titik barat ada 1, selatan 1, tengah 1, mungkin di Cepu 1, terus nanti mungkin di daerah Todanan atau sana mungkin 1. Nah, memang harus ada damkar ini untuk melayani biar selama ini kan terpusat di Blora. Kalau terpusat di Blora ada berapa unit? Saya detailnya belum hafal ya, entah 2 atau 3. Tapi memang harus nanti ada perwakilan. Target jenengan dikembangkan jadi 5 titik. Ya, 4 sampai 5 titik lah. Jadi kalau ada kebakaran di langsung supaya lebih cepat gitu ya. Kalau saatnya bisa untuk nyuplai air, nanti kalau pas kebakaran bisa untuk harus ada di bekas-bekas keodanan dulu disiapin pemadam kebakaran. Oke, ternyata banyak banget pemasaran Blora ya Pak ya. Yang pastinya memang mungkin 3,5 tahun sesuatu yang pendek, tetapi memang ya tidak ada salahnya untuk berusaha maksimal. Yang jelas Bang Blora kayaknya memang butuh waktu yang cukup panjang, koordinasi yang bagus seperti itu kayaknya ya, keseluruhan. Nah di sini saya melihat jargon yang jenengan sampaikan, sesarengan bangun Blora. Bangun dalam dadi alus, banyune lancar terus. Kira-kira sulit mewujudkan atau tidak? Jadi optimis atau tidak? Ya, jadi kami optimis apabila seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, seluruh pihak ini sesarengan bangun Blora. Makanya kami sadar bahwasanya untuk membangun Blora ini kami tidak bisa sendirian. Oleh karena itu kami mengajak seluruh pihak, mari bersama-sama kita sesarengan untuk membangun Blora, bersama-sama membangun Blora. Kami hadir, kami berniat mewakafkan diri kami, saya dengan Mbak Tri Luswati, untuk bagaimana melayani masyarakat.
memberikan harapan baru untuk masyarakat. Karena konsepsi kepemimpinan sesuai dengan kaidah fikih itu ada tasarruful imam ala ru'yah manutun bil maslahah. Bagaimana kepemimpinan itu sejatinya adalah untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan rakyat, kemanfaatan masyarakat. Bahwasanya esensi kehidupan ini adalah khairun nasi anfa'um linnas. Bagaimana hidup ini harus bermanfaat untuk orang lain. Begitu juga menjadi pemimpin, bagaimana menjadi pemimpin yang bisa bermanfaat untuk rakyatnya. Karena esensi perjuangan kita ini adalah melayani masyarakat. Bahwasanya nantinya sebagai pemimpin pun ini akan ada yang namanya hisab. Kita sadar diri itu. Bahwasanya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Bahwasanya kepemimpinan yang Anda jalankan ketika kita mendapatkan diamani menjadi pemimpin ini akan ada namanya hisab di hari akhir nanti. Tentunya kita harus sadar bahwasanya tidak hanya sekedar ingin jadi seorang pemimpin, bahwa menjadi pemimpin itu berat. Kita harus mampu mempertanggungjawabkannya nanti. Kalau pertanggungjawaban dunia mungkin bisa diakali, tapi kalau pertanggungjawaban akhirat ini kan harus kita selesaikan nantinya. Oleh karena itu kami mengajak seluruh masyarakat rakyat Kabupaten Blora, mari kita niat bersama-sama, niat ibadah, niatkan diri kita ketika nanti menjadi pemimpin bisa bekerjasama dengan masyarakat, dengan rakyatnya, dan kita ingin bahwasanya Blora ini akan bisa lebih maju. Rakyat rindu perubahan, rakyat ingin bahwasanya Blora ini berubah, dan ini tidak bisa sekali lagi kita kerjakan sendiri, harus bersama-sama seluruh stakeholder. Kalau kita bersama-sama, saya yakin tadi PR-PR yang kita hadapi tadi, PR-PR utama ini, saya kira nanti akan kita bisa selesaikan bersama-sama. Tentunya dengan doa seluruh masyarakat Kabupaten Blora, kita menatap Blora baru yang lebih baik. Itu dari kami, sekali lagi terima kasih. Mohon doa restu dukungannya. Jangan lupa datang ke TPS. Kita sudah tinggal 3 hari lagi, 4 hari lagi, 9 Desember. Gunakan hak Anda. Saatnya sekarang. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi saatnya sekarang kita melakukan perubahan. Dan itu kuncinya ada di masyarakat rakyat Blora. Gunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani Anda. Datanglah ke TPS, pilihlah pemimpin yang kira-kira bisa merebut hati masyarakat. Dan kita ingin bersama rakyat, bersama masyarakat, hati kita sama. Kita ingin perubahan di Kabupaten Blora. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak, nanti ini saya close sedikit ya, langsung saya, tapi kita nggak usah jabat tangan ya. Nggak usah. Oke Mas ya. Oke, Pak Arif Rahman, terima kasih sudah berkunjung di tempat kami ya. Kalau ada kekurangannya kami mohon maaf. Sukses telur untuk Blora juga buat Pak Arif Rahman. Terima kasih. Buat masyarakat, buat sobat Blora semuanya, demikian bincang-bincang kita dengan salah satu tokoh Blora. Nanti kita ganti-ganti bintang tamu. Ya, dan sampai jumpa. Ikuti terus.